bersukacita, boleh sorak-sorai, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini temanya adalah apa? Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Terima kasih song leader, para pemuji dan para pemusik. Mari saudara buka Alkitab kita. Kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma. Ya, tentunya masih berkaitan dengan judul atau tema yang kita bahas hari ini. Ini mimbarnya sempit banget ya. Ada mimbar yang luas tapi pakai yang kecil. Oke, mudah-mudahan minggu depan kita pakai mimbar yang lebih besar dan lebih bagus. Saudaraku, sudah buka semuanya? Mari kita baca bersama-sama. Saudara boleh memperhatikannya, saya akan membacakannya. Saya akan membacakannya dari Alkitab terjemahan baru yang kedua. LAI memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus. Orang-orang kudus maksudnya adalah orang-orang Kristen ya, pada saat itu disebut orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kehidupanmu bersama. Jangan berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita berdoa kepada Tuhan untuk memberikan iluminasi bagi kita. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami menyadari bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Namun kami mengakui seringkali mata kami tertutup oleh keegoisan dan hati kami yang terbungkus oleh topeng-topeng duniawi. Saat ini Tuhan kami mohon urapan Roh-Mu. Biarlah Roh-Mu menyapu bersih segala kepalsuan yang ada di dalam benak kami. Singkapkanlah setiap selubung yang menghalangi kami untuk melihat kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami hanya mendengar suara manusia, tetapi biarlah kami mendengar suara-Mu yang hidup.
lembutkanlah tanah hati kami, agar benih firman yang akan ditaburkan tidak hanya mampir di telinga, di pikiran, tetapi berakar tajam di hati kami dan berbuah di dalam karakter kami. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Shalom. Ada sukacita? Saudara-saudaraku, saya senang sekali melihat saudara semangat tadi memuji Tuhan. Saudara datang dengan baju yang rapi, ya, yang wanita cantik-cantik, ya, yang laki ganteng-ganteng, gitu ya, dan senyum, ya, puji Tuhan. Tapi izinkan saya untuk bertanya sesuatu kepada saudara. Sebelum saudara masuk ke pintu gereja, ini kok bunyi ya sebentar. Ya. Sebelum tadi saudara masuk ke pintu gereja, mungkin masih di dalam mobil, saudara pilih topeng yang mana untuk masuk ke dalam lobi gereja? Apakah topeng, biasanya ada orang, mana ini slide-nya? Ya. Apakah topeng, saya adalah orang yang sukses, selalu sukses. Atau saya adalah orang yang rohani, holy, jalan aja kadang-kadang agak ngambang dikit. Atau saudara pakai topeng, saudara bilang keluarga saya sedang baik-baik aja. Atau topeng-topeng lainnya. Kalau saya bilang saudara pakai topeng yang baik-baik, berarti dalamnya nggak baik, benar ya? Ya, jadi pengertian itu saudara-saudaraku. Seringkali dalam hidup ini kita pakai banyak topeng, ya, untuk menyembunyikan wajah kita yang asli. Di lemari, di batin kita itu banyak koleksi topeng. Ya. Saudara, saya mau saudara perhatikan video berikut ini ya. Sebentar saja. Boleh keras dikit? Banyak cowok ganteng yang suka pakai masker. Buat mereka, masker bukan cuma penutup wajah, tapi udah kayak wajah kedua. Ternyata di sosmed banyak video yang nunjukin before after look mereka sebelum pakai masker. Dari muka yang kurang good looking, setelah pakai masker dan ganti style rambut, langsung berubah jadi cogan. Makanya nggak heran kalau masker jadi bagian dari style harian mereka. Tapi gimana menurut Itu satu cogan mau kemana tuh? Bagaimana pendapat Anda? Jadi orang cuma pakai masker ya katanya ya, lalu pakai wig, udah kelihatan berbeda dengan aslinya. Tapi ada yang lebih canggih lagi saudara-saudara. Ini topeng silikon yang mirip dengan kulit manusia. Wih, keren. Nggak tahu dalamnya seperti apa. Saudara-saudaraku, ini sebenarnya menggambarkan zaman now ya. Zaman sekarang kan zaman pencitraan, ya, luar biasa ya. Yang pertama tadi hanya modal masker kain, ya. Begitu dia pakai cool gitu. Yang kedua itu lebih canggih lagi. Tetapi semua ini sebenarnya sebuah gambaran bahwa dunia ini memang perlu pencitraan. Tapi pencitraan itu cenderung konotasinya palsu, berarti bukan itu aslinya. Betul ya? Saudara-saudaraku, di suatu kota, ini cerita fiktif, tapi saudara dengarkan moralnya. Di satu kota ada di satu kota penduduknya itu semuanya lahir dengan muka yang sensitif. Apa maksudnya saudara-saudaraku? Mungkin dulu nenek moyangnya begitu jadi turun ke seluruh penduduk kota. Sensitifnya itu cepat berubah. Jadi dia dengar sedikit, kalau dia merasa sedih sedikit saja di dalam beberapa detik langsung berubah.
Ketika dia nggak suka, dia marah, dia nggak bisa menahan, mukanya itu langsung wajahnya berubah. Kalau dia benci, udah langsung kelihatan nih orang benci di dalam hitungan detik. Begitupun kalau dia gagal, mukanya langsung kuyu. Mungkin perubahannya lebih dari perubahan orang manusia biasa seperti kita. Ya. Dan akhirnya karena malu, kenapa muka gua terlalu sensitif? Jadi penduduk kota itu sepakat untuk mendirikan sebuah toko, ya, yang menjual topeng. Namanya Toko Topeng Citra. Ya. Jadi dia membuat topeng yang mirip sekali dengan wajah manusia dan banyak macamnya. Jadi dan setiap pagi sebelum orang berangkat kerja, sebelum orang pergi ke gereja, mereka beli dulu ini. Jadi antriannya panjang di depan toko ini. Ya. Tapi bukan toko obat, tetapi toko topeng. Dan ada 3 topeng yang paling bukan paling mahal, paling laris. Ya. Yang pertama adalah topeng namanya topeng Aku Baik-Baik Saja. Ya. Jadi kalau ketika orang pakai topeng ini, ya, walaupun wajahnya itu sedang sembab karena menangis semalaman, tapi kalau pakai topeng ini langsung ceria. Ya. Orang juga beli topeng I'm Fine, ya, ketika mungkin dia pergi ke gereja supaya nggak ditanya-tanya soal persoalan hidup. Nah, orang yang nggak mau ditanya ya dia beli ini. Ya, ini adalah topeng yang paling laris dari toko itu. Kemudian ada topeng yang kedua yang namanya topeng keluarga harmonis. Nah, jadi kalau pakai topeng ini keluarganya kelihatannya harmonis, nggak bisa berantem. Jadi kalau saudara mungkin bertengkar di mobil sebelum masuk gereja, saudara ambil di belakang topeng harmonis ini saudara pakai. Begitu masuk menghadapi tadi penerima tamunya siapa? Bu Jun, terus siapa? Karen gitu ya, shalom, ya, sambil pegangan tangan gitu ya. Jadi itu topeng harmonis. Saya pernah punya pengalaman ya. Saya tuh kalau berangkat ke gereja dengan istri saya suka berantem. Ya, suka berantem di perjalanannya. Kenapa? Karena kalau saya ini memang keturunan bapak saya, opung saya, kalau bawa mobil nggak bisa pelan. Ya, jadi saya harus kencang terus. Tapi kebalikannya istri saya tuh nggak bisa. Jalan kalau bisa cuma 60, makanya dia pakai supir gitu ya. Tapi kadang-kadang ya saya kalau berangkat sama istri saya ingat, oh iya dia nggak bisa. Katanya kalau jalan kencang sedikit, nyalip sedikit dia langsung deg-degan gitu. Ya saya tenang gitu loh. Tapi tiba-tiba tanpa sadar kadang saya jadi kencang gitu. Jadi kencang dia marah-marah, kamu gimana sih? Dia marah-marah sama saya. Ya kamu gimana sih? Saya bilang jam 9 berangkat, kamu jam setengah 10 baru siap gitu. Jadi kami berantem. Ya, kami agak diem, akhirnya parkir gitu ya. Begitu parkir, mungkin dalam bayangan saya cari topeng dan istri saya pakai. Kita kembali jadi keluarga yang harmonis. Saya masuk ke lobi gereja, shalom gitu ya, baik. Padahal kita baru berantem. Jadi topeng ini lumayan laku nih buat yang pada keluarga di kota itu ya. Begitu walaupun mereka lagi berantem apapun, begitu pakai topeng itu, maka terlihat seperti pasangan yang paling romantis sedunia. Lalu ada topeng yang ketiga, saudara-saudaraku, topeng ini topeng yang paling mahal. Ya, ini juga laku, tapi karena paling mahal ya yang membeli karang tertentu. Namanya topeng apa? Topeng kesalehan. Nah, jadi kalau orang pakai ini, ya, maka dia terlihat seperti orang yang holy, seperti orang yang saleh, seperti orang yang nggak pernah menghujat Tuhan, nggak pernah ngeluh. Ya, mungkin juga kalau berbicara bahasanya bahasa roh. Gitu ya. Jadi orang ini tidak punya pikiran kotor terhadap Tuhan, keraguan gitu ya. Namanya topeng super spiritual atau topeng kesalehan, saudara-saudaraku. Nah, satu hari ada penduduk kota itu, seorang laki-laki lagi jalan tiba-tiba jatuh pingsan gitu ya di tengah-tengah jalan di dekat orang-orang. Lalu orang-orang mengerumuni dia gitu ya. Kenapa? Orang-orang itu berusaha untuk menolong dia, tetapi ternyata tidak ada bisa yang menolong laki-laki ini.
atau sosok ini. Ya, tim medis datang, tim medis juga nggak bisa menolong orang yang sedang sekarat ini. Kenapa? Karena kalau orang sakit itu kan mukanya biasanya kelihatan biru gitu ya, atau merah, atau ini mukanya nggak berubah. Mukanya biasa aja, ini kenapa orang ini ya. Begitu dilihat matanya juga nggak bisa kelihatan matanya. Ya sudah, kita beri napas buatan. Begitu dia beri napas buatan, bukannya menolong dia malah kecekek. Napas buatan nggak bisa. Kenapa saudara? Karena orang ini penduduk itu pakai topeng. Topengnya itu terlalu sempurna, ya, topengnya itu terlalu kuat, sehingga akhirnya dia tidak tertolong. Ya, dia akhirnya mati. Tapi dia mati bukan karena sakitnya, karena dia tercekik oleh topengnya, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, sebenarnya cerita ini fiktif, tapi ini adalah cerminan hidup kita. Kita sering datang ke hadirat Tuhan dengan keadaan sesak napas, karena kita tercekik oleh topeng yang kita pakai. Kita merasa sesak hati kita, karena kita sering pura-pura, bahkan kita pura-pura di hadapan Tuhan. Dan kita datang, kita capek bersandiwara, kita capek jaga image, kita capek dan pura-pura kuat. Ya. Mungkin di antara kita hari ini ada yang datang dalam situasi itu. Ya. Nggak ada ya, nggak ada di sini ya, nggak ada yang ngaku pasti saudara-saudaraku ya. Jadi tetapi hari ini ya Rasul Paulus mengatakan kepada kita di ayat yang kita baca bahwa he agape anupokritos atau dibilang kasih itu secara harafiah diartikan adalah tak harus tanpa topeng. Kenapa saudara-saudaraku? Di dalam bahasa aslinya dikatakan he agape. He agape itu artinya agape apa artinya? Kasih. Ya, he itu kata sandang seperti seperti de. Jadi he agape anopokritos artinya adalah kasih itu tanpa topeng. Anopokritos itu terdiri dari dua kata A dan kata hipokrites. A itu artinya bukan atau tidak. Misalnya kalau kata amoral berartinya tidak bermoral. Asusila artinya tidak susila gitu ya. Sedangkan kata yang kedua, hipokrites, itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk pada zaman Yunani itu adalah yang digunakan buat orang yang main teater pertunjukan di panggung Yunani. Ya. Biasanya karena dulu belum canggih, kalau pemerannya itu mungkin cuma 1, 2, 3 orang, tetapi orang itu memainkan banyak peran. Bagaimana caranya? Dia punya topeng. Ya, topeng itu berubah tergantung scene-nya itu dia main peran apa. Jadi kita tahu bahwa hipokrites itu artinya adalah topeng. Ya. Dan kita ingat kata hipokrit ya. Hipokrit itu artinya apa? Munafik. Ya, itu berasal dari kata ini. Jadi kata asli dari kasih itu kalau di Alkitab kita jangan berpura-pura, itu aslinya secara harafiah adalah kasih itu harus tanpa topeng. Jadi hidup ini jangan banyak main sandiwara, apa adanya. Jangan banyak acting, khususnya buat kita orang-orang yang percaya. Di dunia ini mungkin acting perlu, karena kalau kita acting kita jadi dipuji orang. Kita acting kita jadi banyak teman. Ya. Bahkan kalau kita acting kadang-kadang kita juga karir kita bisa naik. Tetapi di hadirat Tuhan, di komunitas orang percaya atau gereja, acting itu seringkali jadi racun. Karena acting itu kita menutupi wajah asli kita, akhirnya pemulihan dari Tuhan itu terhalang. Sama seperti saudara kalau ke dokter, saudara sakit tapi saudara tidak mau ngaku sakit. Semuanya baik-baik aja. Dokter juga bingung gimana mau kasih resep, kasih terapi buat orang itu. Tapi saudara-saudara, ya saya bilang tadi bahwa dunia itu memang
maunya acting, maunya pakai topeng. Ya. Kenapa? Kebanyakan orang, termasuk kita, selalu suka pakai topeng. Ya, kita harus jujur. Topeng itu alasan utamanya karena kita takut. Takut apa? Takut dihakimi oleh orang lain. Kadang kita takut karena enggak dianggap holy, enggak dianggap suci. Ya, sehingga ketika saudara datang ke gereja atau komunitas Kristen, saudara bertindak bak seorang yang holy. Saudara takut karena kalau wajah asli saudara kelihatan, jangan-jangan saudara akan mengalami teman yang pergi dan teman saudara berkurang banyak. Tetapi saudara-saudaraku, hari ini Allah mengatakan bahwa kamu jangan pakai topeng, jangan berpura-pura. Karena Allah melihat wajah asli Anda. Dari yang paling buruk sekalipun, dan dia tetap mengasihi saudara dengan belas kasihannya, dengan kasih setianya. Amin. Apapun wajah asli saudara, bukan wajah asli maksudnya harafiah, tapi wajah asli, wajah hidup saudara, maka Allah itu setia buat kita. Nah saudara-saudaraku, kalau Allah pencipta jagat raya, ya, yang begitu besar dan kudus, tidak menolak saudara ketika saudara datang kepadanya dengan wajah asli, lalu mengapa saudara dan saya masih takut pada penilaian manusia? Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pura-pura itu melelahkan, benar ya? Capek loh. Begitupun kasih yang pura-pura, kasih yang palsu, yang fake, itu juga bikin kita capek. Kasih yang pakai topeng itu adalah kasih yang palsu. Dan hari ini melalui firman-Nya Tuhan sedang berdiri di hadapan saudara dan dia berkata, anakku, aku ingin memelukmu. Aku ingin menyembuhkan lukamu. Aku ingin memulihkan rumah tanggamu. Tapi buka dulu topengmu. Mungkin Tuhan kita bernyanyi ya, tapi buka dulu topengmu. Nah, saudara gak mau buka terus agak keras sedikit. Tapi buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu. Kan ku lihat warnamu. Karena kalau saudara tidak buka topeng saudara, bagaimana Tuhan katakan, bagaimana aku mau menyembuhkan lukamu yang masih saudara sembunyikan. Bagaimana Tuhan bisa mengampuni dosamu kalau engkau masih membungkus dosamu dengan kesalehan yang palsu. Dan bagaimana kita bisa saling mengasihi jika kita hanya saling bersentuhannya itu topeng dengan topeng. Ya kan, topeng kalau dari plastik dengan topeng mentok. Seharusnya kalau kita mengasihi sama itu dari hati ke hati, bukan dari topeng ke topeng. Ya. Saudaraku, ketika saudara datang beribadah, dia tidak terkesan dengan baju saudara yang rapih. Dia juga enggak terkesan dengan teriakan saudara, amin, yang sekerasnya. Dia tidak terkesan dengan gestur saudara yang angkat tangan, menaris, menyanyi. Tetapi dia lebih terkesan dan melihat wajah asli saudara. Hati saudara. Dia berbisik lembut, aku ingin menyembuhkan kamu. Aku ingin memulihkan hidupmu. Tapi apa? Buka dulu topengmu. Tuhan tidak bisa berjabatan tangan dengan saudara ketika saudara sedang sibuk megangin topeng saudara. Wah. Enggak tidur kan ya? Atau mungkin ada pegangin topeng atau ganti-ganti topengnya banyak. Mungkin ada di antara saudara yang bilang, wah Pak Pendeta, kalau saya buka topeng saya, maka orang yang di sebelah saya pasti kaget dan pergi ke kursi yang lain. Tapi dengar kabar baiknya, saudara, orang yang di sebelah saudara juga pakai topeng. Gitu.
kita semua ini sedang bermain sandiwara. Ya. Kita semua ini datang capek, sama-sama capek bersandiwara. Jadi saudara-saudaraku, mari kita sepakat. Di ruangan ini kita akan melepas topeng kita sama-sama. Yang setuju katakan amin. Kita menjadi manusia apa adanya, kita menjadi manusia yang biasa-biasa aja di hadapan Tuhan. Amin. Coba ngomong sama kiri kananmu, buka topengmu, buka topengmu, saudara-saudara. Paulus menulis, dikatakan tadi di ayat 9 ya, bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya. Saudaraku, tadi bahasa Yunaninya adalah anopokritos, saya juga susah. Anopokritos, coba sama-sama katakan, anopokritos. Artinya kasih tanpa topeng, kasih tanpa sandiwara. Kalau dulu saya kuliah, teman saya suka bilang begini, kalau lagi ada orang cerita dan joke gitu, dia ngomong, sandiwara eta mah gitu kan. Nah, itu istilah waktu dulu gitu ya. Dan sehingga pertanyaannya bukan lagi apa itu kasih, tetapi di mana saudara dan saya itu masih bersembunyi. Topeng apa yang masih kita lakukan? Karena kasih Kristus itu menuntut kejujuran yang total dari kita. Dia tidak ingin kita hanya mengerti apa itu kasih, tetapi kita diminta Tuhan untuk jujur dan menghidupi kasih, bukan hanya tahu definisinya. Oleh karenanya saudara-saudaraku, secara cepat saja saya mengajak saudara untuk melihat melalui ayat Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21, itu ada 3 area di mana di area itu kita harus melepas topeng kita. Yang pertama adalah kita membuka topeng di hadapan Tuhan. Ketika saudara datang kepada Tuhan di dalam doa pribadi, dalam kehidupanmu ke gereja, buka dulu topengmu. Jangan munafik. Jangan saudara merasa semua baik-baik saja padahal saudara sedang ada masalah. Jangan saudara merasa sehat padahal saudara sedang sakit. Yang pertama jadi saudara, kita harus menanggalkan topeng kita di hadapan Tuhan. Ayatnya mengatakan begini tadi, hendaklah kasih itu apa? Jangan pura-pura. Nah, kasih yang jangan pura-pura itu dilanjutkan oleh Rasul Paulus, artinya kasih itu harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadi kalau saudara tidak pernah melakukan yang baik terhadap sesama, sebaliknya saudara selalu melakukan yang jahat, ya, gosip, nipu, dan lain sebagainya, marah-marah, maka jangan-jangan saudara sedang mengasihi dengan cara yang berpura-pura. Jadi saudara-saudaraku, kasih tanpa topeng itu yang pertama harus dimulai dengan melepaskan topeng di hadirat Tuhan. Katakan oleh Paulus, kita harus menjauhi yang jahat. Dan saudara tahu apa kejahatan yang paling halus? Itu adalah kepalsuan atau topeng rohani. Jadi saudara-saudaraku, mari sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita berhenti munafik. Kita berhenti seolah-olah kita ini adalah orang yang sempurna. Mulailah datang kepada Allah dengan apa adanya. Bukan ada apa? Ya. Saudara datang hanya mau sesuatu, tapi datanglah dengan apa adanya. Karena orang yang datang apa adanya, itulah yang diterima oleh Tuhan. Saudara ingat ya, di dalam kisah orang Farisi dan pemungut cukai yang datang ke bait Allah berdoa kepada Tuhan. Dan di situ ada Yesus dan murid-muridnya. Ya, orang Farisi dan pemungut cukai. Ingat ya, di dalam Lukas 18. Orang Farisi itu datang ke hadirat Tuhan dengan topeng kesucian. Karena dikatakan
Tuhan di dalam doanya, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, sombong. Ya. Aku bukan perampok, aku bukan orang yang jahat, aku bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Pemungut cukai sedang juga berdoa di ujung. Aku puasa 2 kali seminggu, aku kasih perpuluhan dari semua penghasilanku. Saudara-saudaraku, dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia datang sedang memakai topeng kesalehan. Sementara saudara, pemungut cukai itu datang berdoa tanpa topeng. Dia datang apa adanya. Dia cuma berdiri di pojok, bahkan dia gak berani ngelihat ke atas. Dia menunduk, lalu dia memukul-mukul dirinya. Dan dia mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Dan ketika Yesus tanya, siapa 2 orang ini yang paling benar? Yang mana Tuhan Yesus jawab? Ingat gak? Siapa? Pemungut cukai. Ya, tapi lebih tepatnya adalah orang yang dilihat Tuhan adalah orang yang jujur apa adanya. Saudara-saudaraku, oleh karenanya mari kita berhenti berakting sebagai manusia yang holy, manusia yang imannya kuat. Kalau saudara berdoa, saudara tidak perlu berdoa dengan kalimat-kalimat yang puitis. Tetapi kalau saudara marah, marah aja pada Tuhan. Kalau saudara sedang meragukan Tuhan, ungkapkan saja sama Tuhan. Mungkin karena saudara minta kesembuhan belum sembuh-sembuh, saudara ingin pekerjaan Tuhan belum jawab. Saudara jujur, saudara katakan, Tuhan, aku ragu-ragu nih. Karena Tuhan lebih menghargai, lebih suka kejujuran yang kasar daripada pujian yang palsu. Pemulihan dimulai saat kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, ini aku yang asli. Sama seperti saudara, kalau saudara datang ke dokter sebenarnya dengan keluhan. Tapi saudara ketika ditanya enggak, ditanya sama dokter enggak, saya sehat dan lain sebagainya, tidak mau menjawab apa-apa, maka gimana dokter mau memulihkan saudara, betul? Saudara pasti harus membuka apa adanya kepada dokter. Demikian juga dengan penyakit rohani kita. Kita harus membuka topeng rohani, topeng kesalehan yang semu. Supaya Tuhan mau bertindak dalam kehidupan kita. Sebentar ya saudara, ini saudara-saudaraku, pemulihan hanya terjadi di titik di mana saudara dan saya berhenti berakting. Datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya. Jadi yang pertama, Paulus mengatakan kita harus menanggalkan topeng di hadirat Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudaraku, membuka topeng adalah menanggalkan topeng di hadapan sesama. Ini adalah yang tadi saudara nanti baca lagi di ayat 14 sampai ayat 16. Intinya adalah kita juga jangan pakai topeng di hadapan sesama manusia. Tetapi ayat yang saya ambil di sini yang intinya adalah dikatakan, saudara bersukacita dengan orang yang bersukacita, lalu menangis dengan orang yang menangis. Tetapi kita tidak mungkin menangis dengan saudara kita yang menangis di dalam komunitas kita kalau semua orang tidak mau mengungkapkan apa kepedihan hatinya. Kalau orang masih mau menutup-nutupi. Ya. Jadi saudara-saudaraku, buka topeng itu bukan hanya urusan kita dengan hadirat Tuhan, tetapi juga bagaimana kita saling menganggap, saling memandang kepada sesama kita di dalam gereja. Ya. Ayat 15 adalah perintah yang sulit untuk dilakukan jika kita masih pakai topeng I'm fine. Aku baik-baik saja, supaya kita nggak ditanya. Padahal kita sebenarnya datang dengan masalah. Kita tidak bisa menangis atas orang lain
kalau tidak ada yang berani mengaku bahwa sesungguhnya saat ini dia sedang hancur. Saudara-saudaraku, kasih yang anopokritos itu memanggil kita untuk merobohkan tembok-tembok pencitraan. Agar komunitas ini atau gereja bukan menjadi satu tempat pameran orang-orang suci, tetapi adalah rumah pemulihan bagi mereka yang berani jujur dengan luka yang dia alami. Saudara-saudaraku, saya beli ilustrasi. Di Jepang itu, kalau ada ada keramik, ya, pot keramik atau gelas keramik yang pecah, retak, dia memperbaikinya tidak dengan lem yang transparan supaya kelihatan bagus. Tetapi pot yang pecah itu akan dilem dengan tinta emas. Ya. Jadi kalau retak, ya, retakannya itu dikasih tinta emas dan akhirnya dia menyambung. Atau ada juga yang pakai emas beneran kalau di Jepang. Ini namanya adalah art kintsugi. Sehingga ketika sudah jadi akan terlihat seperti ini. Ya, lebih cantik, ya, lebih indah. Jadi retak-retak, luka-lukanya tetap kelihatan, tetapi tetap kelihatannya menjadi indah. Dan gereja harusnya adalah gereja yang kintsugi ini. Tempat di mana retakan hidup tidak disembunyikan, melainkan dipulihkan oleh kasih Kristus yang berharga. Jadi saudara-saudaraku, mulai saat ini ambillah langkah kecil di dalam komunitas kita, terutama sesama orang Kristen di gereja ini, atau mungkin saudara punya komsel, saudara punya komunitas pemusik Kristiani, ya, berhentilah, ya, dengan otomatis mekanis menjawab kalau ditanya apa kabar, puji Tuhan baik. Ya, padahal sebenarnya saudara sedang berjuang dengan masalah saudara. Dan saudara dalam komunitas juga harus punya 1-2 orang yang menjadi sahabat tanpa topeng, di mana mereka adalah tempat saudara bisa menjadi diri sendiri. Di dalam gereja ini bukan organisasi, gereja adalah kumpulan orang Kristen. Atau di dalam komunitas, beranilah berkata, saya lagi gak baik-baik saja, tolong bantu saya, tolong doakan saya, jangan sembunyikan itu. Karena hanya ketika kita berkata jujur, maka kasih yang sejati itu bisa mengalir. Ya. Gereja sekali lagi bukanlah galeri, tempat pameran orang yang saling mempertontonkan kesempurnaan, tapi gereja adalah rumah sakit bagi orang yang berdosa, yang rindu dipulihkan, dan tempat di mana orang saling memikul beban. Karena kita ini sebenarnya adalah kumpulan orang yang sakit, benar ya? Ya, saudara sedang berobat jalan sebenarnya, secara rohani. Tetapi kita adalah orang sakit yang sedang dalam proses disembuhkan oleh kasih Kristus. Yang setuju katakan amin. Bukan pameran orang-orang yang suci, yang holy. Gereja harus menjadi tempat yang paling aman untuk kita menjadi tidak sempurna. Jadi saudara-saudaraku, yang pertama Tuhan katakan tanggalkan topengmu di hadiratku. Yang kedua tanggalkan topengmu di hadapan sesama. Lalu yang ketiga saudara-saudaraku, ini yang paling susah. Yang dimulai dari ayat 17 sampai 21. Menanggalkan topeng di hadapan musuh. Artinya saudara harus mengasihi musuhmu tanpa topeng. Ayat 20 mengatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia yang benar. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ujian terakhir dari kasih tanpa topeng adalah saat kita berhadapan dengan orang yang menyakiti kita. Dan seringkali kita mau mengampuni, tapi itu hanya sebagai topeng, namanya topeng pengampunan.
tetapi sesungguhnya hati kita masih penuh dengan dendam dan kepahitan. Namun saudara-saudaraku, hari ini Rasul Paulus menantang kita untuk menyatakan kasih yang jujur, yang nyata melalui tindakan memberi makan dan minum kepada musuh kita. Kasih yang menanggalkan topeng harga diri dan balas dendam. Saudara-saudaraku, waktu dulu ada seorang wanita yang namanya Corrie ten Boom. Dia ini adalah orang Belanda. Sekitar Perang Dunia pertama tahun 1940 sampai 45, dia ini banyak menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kekejaman Nazi. Jadi dia punya rumah, tapi di rumahnya itu ada ruang bawah tanah, ada pintunya, untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh Nazi, yang diselamatkan oleh dia. Dan satu saat ada yang berkhianat, akhirnya Corrie dan adiknya Betsy itu ditangkap oleh Nazi. Lalu dia dibawa ke kamp penampungan, kamp konsentrasi Nazi. Di situ dia disiksa, di situ dia kerja rodi dan hidupnya menderita. Saudara bayangkan ya, seperti Romusa. Ya, dua orang wanita muda ini masuk di dalam kamp konsentrasi Nazi. Dan sebenarnya mereka juga akan dieksekusi karena mereka melindungi orang-orang Yahudi. Dan akhirnya adiknya Betsy itu dieksekusi, mati. Namun seminggu setelah adiknya ini dieksekusi, Corrie ini tiba-tiba dipanggil oleh sipir, lalu dia bilang kamu boleh pulang. Rupanya ada kesalahan pencatatan administrasi, dia sukacita, akhirnya dia keluar dan kabur. Lalu beberapa tahun kemudian ketika semuanya itu sudah berlalu, perang dunia sudah selesai, dia bisa hidup dengan aman. Ketika dia sedang duduk di ruang keluarga rumahnya, tiba-tiba pintu rumahnya itu diketuk oleh seseorang. Dan orang itu ternyata adalah orang Nazi, Hitler. Awalnya dia takut, tapi dia juga marah. Lalu orang itu mengatakan, Ibu Corrie, maukah saudara mengampuni saya? Maukah saudara memaafkan saya? Penjaga itu, orang itu adalah penjaga di kamp konsentrasi, dia mengulurkan tangannya dan minta pengampunan. Corrie merasa lumpuh, dia nggak bisa mengampuni. Bahkan dia tidak bisa bergerak bibirnya ketika orang itu minta maaf sama dia. Karena saat itu yang terbayang buat dia adalah bagaimana penyiksaan, kekasaran yang dia alami dari orang ini. Namun saudara-saudaraku, dia berdoa. Di dalam ketidakmampuannya dia berdoa, Yesus, aku gak bisa mengampuninya. Pinjamkan aku kasih-Mu. Dan Tuhan jawab doa. Dia diberi hati yang bisa mengampuni. Dia menanggalkan topeng kepahitannya, balas dendamnya. Dia mengulurkan tangan dan ia merasakan aliran kasih Kristus. Ia mengalahkan kejahatan bukan dengan senjata, tetapi dengan kejujuran dan kasih. Semua kisahnya ini dituliskan oleh dia di dalam buku yang namanya The Hiding Place, tempat persembunyian. Nah, saudara-saudaraku sekalian, siapa yang jadi musuh saudara saat ini? Orang yang memfitnah Anda, orang yang mengkhianati saudara, rekan kerja, anggota keluarga, atau mungkin teman kantor saudara yang menjatuhkan, yang mau menjatuhkan saudara. Saudaraku, minggu ini lepaskanlah topeng hak untuk marah. Saya pantas untuk marah, lepaskanlah itu. Lakukanlah satu kebaikan kecil buat
seteru saudara. Karena firman Tuhan katakan tadi apa katanya? Kasih dia makan, kasih dia minum. Kemenangan yang sejati adalah ketika kasih Anda tidak memakai topeng. Saudara buka topeng, bahkan ketika orang lain melempar kotoran ke muka Anda. Ini adalah kasih anupokritos, kasih yang berani mengampuni tanpa pamrih. Lepaskan topeng kepahitan Anda, dan saudara akan menang dan mendapatkan kasih yang sejati. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Singers dan pujian. Saudaraku, memang melepaskan topeng itu adalah hal yang menakutkan. Karena kita merasa telanjang, kita merasa rapuh. Namun, saudara perhatikanlah di kayu salib. Yesus Kristus mati tanpa topeng. Dia telanjang. Dia terluka. Dia dihina. Dia menundukkan wajahnya yang paling menderita. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak perlu lagi bersembunyi. Dia enggak mencintai versi yang terbaik dari saudara. Tapi dia mencintai saudara apa adanya. Dia mencintai Anda yang ada di balik topeng saudara. So hari ini saya menantang saudara. Saat pulang nanti jangan pakai lagi topeng-topeng saudara. Hiduplah dalam kemerdekaan yang sudah Yesus berikan di kayu salib. Hiduplah sebagai anak Allah yang jujur. Mainin lagu yang tadi. Mari saudara, tundukkan kepalamu sejenak. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku lelah bersandiwara. Ini lukaku, ini dosaku, ini kerapuhanku. Terima kasih karena Engkau menerimaku tanpa topeng. Ingatlah, jangan biarkan dirimu tercekik oleh topeng kepalsuan. Karena pemulihan sejati hanya dimulai saat engkau buka topengmu. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami terima kasih atas teguran-Mu. Kami menyadari bahwa selama ini kami sering lelah, kami sesak napas dan tercekik karena topeng-topeng pencitraan yang kami pakai. Kami takut terlihat lemah, kami takut ditolak, sehingga kami menyembunyikan diri kami yang asli di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Namun hari ini kami mendengar suara-Mu yang lembut memanggil, buka dulu topengmu. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak mencari kesempurnaan dari kami, melainkan kejujuran kami. Terima kasih karena kasih-Mu yang anupokritos, menerima kami apa adanya. Bahkan saat kami masih dalam kondisi hancur dan berdosa. Tuhan, saat ini kami meletakkan setiap topeng kami di bawah kaki salib-Mu. Kami tanggalkan topeng I'm fine, topeng kesuksesan, topeng kesucian yang palsu, topeng baik-baik saja. Kami ingin pulang sebagai anak-Mu yang merdeka dan hidup di dalam kejujuran dan kebenaran, bukan dalam sandiwara. Biarlah di sisa hidup kami bukan lagi tentang pameran kemuliaan, kesempurnaan diri kami, melainkan tentang ketulusan hati untuk menyenangkan-Mu. Karena kami tahu saat kami datang kepadamu, kami tidak membawa apa-apa, selain dengan hati yang rindu
untuk dipulihkan dan terus melayanimu. Mari jemaat dengan mata yang masih tertutup, dengan hati yang menyembah, kita naikkan pujian ini sebagai janji kita kepada Tuhan. Dengan tulus katakan kepada Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Katakan kepada Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari saudara, jemaat saja nyanyikan kepada Tuhan, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda. Mari saudara bangkit berdiri, katakan inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Bagaimana ku punya hati sebagai hamba